Bab 424. Langit tidak berani menutupi matanya. Tertekan. Pria Parubaya saat ini tidak diragukan lagi, sangat sedih. Ingin. Dia tahu bahwa pasti ada konspirasi. Mileye begitu tenang, pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Tidak mau. Kalau tidak mau, Mileye tidak menyerah. Sebenarnya mau apa? Di bawah, Mileye menyimpan menara penjara alam. Dia berjalan ke arah pria Parubaya itu, dan pria Parubaya itu tampak sangat waspada. Mileye berbisik, "Aku tidak tahu kekuatan apa yang ada di belakangmu. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa jika mereka ingin menggangguku, aku Mileye akan menemani kapan saja, dan tidak akan pernah berdamai." Setelah berbicara, dia berbalik ke Sermina Dugu, "Ayo pergi." Sermina Dugu sedikit mengangguk, dan segera, kapal bintang itu mulai terbang, dan setelah beberapa saat menghilang ke langit berbintang yang luas. Di udara, pria Parubaya itu menghela napas lega, melihat dalam-dalam ke tempat menghilangnya kapal bintang Mileye, lalu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, pria Parubaya itu datang ke langit berbintang, dan dia membungkuk sedikit di depannya, "Ketua Sekte." Suara itu terdengar, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, sesosok hantu muncul dengan tenang. Pria Parubaya itu menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, dan setelah dia selesai berbicara, dia diam-diam berdiri di samping. Setelah beberapa saat, hantu itu berkata dengan lembut, "Orang ini pergi ke Sekte Beihu, tetapi keluar dari Sekte Beihu dengan selamat. Apa artinya ini? Itu berarti dia seharusnya memiliki dukungan yang kuat, sehingga Sekte Beihu tidak berani menyentuhnya sama sekali. Kali ini aku meminta kamu untuk datang ke sini untuk mencobanya. Sekarang tampaknya orang ini tidak sesederhana kelihatannya." Pria Parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun tingkat alamnya anjlok, dia sangat tenang, jadi dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Terlebih lagi, monster kecil di sampingnya, meskipun monster ini terlihat hambar, justru karena inilah, hamba berpikir monster ini sangat rumit. Singkatnya, itu memberi hamba perasaan yang sangat berbahaya. Bayangan sedikit mengangguk, Sekte Nanwu tidak akan terlibat dalam masalah ini untuk saat ini. Jika aku tidak salah, berita kedatangan Mileye ke kota Wei yang akan menyebar dengan cepat. Pada saat itu, beberapa orang yang sedang mencarinya akan mengganggunya. Kita akan tahu kartu truf apa yang dia miliki. Pria Parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketua Sekte, apakah Tanah Suci dan Istana Wei yang masih diam-diam saja?" Bayangan itu berkata dengan lembut, "Karena itulah, justru yang paling menakutkan. Mereka takut satu sama lain, atau mereka tidak berani bergerak. Pokoknya, perhatikan dan awasi." Suara itu terdengar, dan bayangan itu diam-diam menghilang. Pria Parubaya itu juga menghilang. Di langit berbintang yang luas, sebuah kapal bintang melintas seperti bintang jatuh. Mileye berdiri di dek kapal. Dia berdiri dengan tenang, di sampingnya adalah Sermina Dugu. Anjing kaisar masih terbaring tidak jauh, ia masih tidur. Setelah mengikuti Mileye, dia tiba-tiba kehilangan minat dalam hidup. Di samping Mileye, Sermina Dugu berkata lembut, "Jangan khawatir, Linsi akan baik-baik saja." Mileye menggelengkan kepalanya. Dari kota Kinceng sampai sekarang, Linsi telah menderita terlalu banyak kesulitan karena aku. Sermina Dugu melihat ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Ini salah ibu, jika ibu tidak meninggalkan cincin itu untukmu, kalian." Mileye menoleh ke Sermina Dugu, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tanpa cincin penyimpanan yang kamu tinggalkan, kami berdua pasti sudah mati di kota Kinceng. Seperti yang dikatakan Kak Dewa Pedang, jika ingin mendapatkan sesuatu, maka harus memberi."
Berbicara tentang ini, dia melihat langit berbintang di kejauhan. Dari kota Kinceng hingga sekarang, aku telah menemukan kebenaran, yaitu, seringkali di dunia ini tidak ada benar atau salah, hanya kuat dan lemah. Penalaran tidak akan bekerja di dunia ini. Dunia ini penuh dengan kedengkian, setidaknya itulah yang aku rasakan. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan di antara ujung jarinya, ada gumpalan cahaya pedang hitam. Cahaya pedang jelmaan jiwa pedang Inhumanity. Mileye terkekeh dan berkata, saat bertemu orang jahat, kamu harus lebih jahat dari mereka. Suara itu terdengar, dia melenturkan jarinya dengan ringan, untaian cahaya pedang melayang keluar, dan tak lama kemudian, untaian cahaya pedang menghilang ke kedalaman langit berbintang. Tapi wajah Sermina Dugu berubah. Tidak hanya Sermina Dugu, anjing kaisar di samping juga membuka matanya dan menatap Mileye, dengan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Karena di mana cahaya pedang hitam Mileye berada, ruang hampa itu terkoyak seperti selembar kertas. Untuk bisa merobek ruang hampa dengan mudah, hanya master alam tiada batas yang bisa melakukannya dengan mudah. Mileye saat ini benar-benar berbeda dari Mileye sebelumnya. Keseriusan di wajah Sermina Dugu berangsur-angsur berubah menjadi kelegaan. Kamu lebih hebat dari ayahmu. Omong-omong, dia berhenti tiba-tiba. Mileye berbisik, dia bukan dari keluarga Ye, kan? Sermina Dugu menggelengkan kepalanya. Dia dari keluarga Ye, tapi ketika saatnya tiba, ibu akan memberitahumu semuanya, oke? Mileye mengangguk dan tidak terus bertanya. Menghormati. Untuk Sermina Dugu di hadapannya, meski belum pernah memanggilnya sebagai ibu, ia tetap menghormatinya. Karena Sermina Dugu pergi tahun itu, bukan untuk meninggalkan dia dan saudara perempuannya dengan sengaja, tetapi demi dia dan saudara perempuannya. Hanya karena ini, dia tidak bisa membenci pihak lain bagaimanapun caranya. Mileye menarik kembali pikirannya dan berhenti memikirkan masalah ini. Dia berbalik dan berjalan di depan anjing kaisar. Anjing kaisar meliriknya dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, numpang tanya sesuatu, klan dewa sudah tidak ada lagi, harta-harta klan dewa itu." Anjing kaisar berkata dengan lembut, "Jangan harap." Mileye bingung, kenapa? Anjing kaisar berkata dengan lembut, "Klan dewa dihancurkan, harta itu secara alami telah dijarah, tapi..." Mileye bertanya dengan cepat, "Tapi apa?" Anjing kaisar terdiam. Mileye berkata dengan serius, "Apakah kamu ingin klan dewa muncul kembali di dunia?" Anjing kaisar memandang Mileye dan mencibir, "Apakah kamu mencoba membodohiku lagi?" Mileye berkata dengan serius, "Meskipun klan dewa dihancurkan, aku percaya bahwa orang-orang klan dewa belum sepenuhnya mati. Masih ada beberapa orang klan dewa, jika mereka berkumpul." Anjing kaisar mencibir, "Kamu tidak memiliki kemampuan ini, dan kamu bukan dari klan dewa." Mileye buru-buru berkata, "Kakakku yang bernama Jen Jian adalah klan dewa." Anjing kaisar tercengang. Mileye berkata lagi, "Kakakku Jen Jian adalah klan dewa murni, kan? Selain itu, dia juga putri ketua klan dewa yang dulu." Anjing kaisar menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli dengan klan dewa. Mileye berkata dengan cepat, "Aku peduli." Anjing kaisar menatap Mileye dan berkata dengan marah, "Apa gunanya kamu peduli? Kamu bukan dia." Mileye berkata dengan serius, "Siapa aku? Aku adiknya. Dari sudut pandang tertentu, aku juga setengah klan dewa. Dan, pikirkanlah, jika kalian mengakuiku dan biarkan aku masuk klan dewa, jika aku bisa mendapatkan beberapa warisan dan harta klan dewa, bahkan jika kakakku masih memiliki dendam terhadap klan dewa,
dia pasti akan mengabaikan dendam ini demi aku, dan bahkan akan membantu aku, dan membantu aku adalah membantu klan dewa. Mendengar kata-kata Mileye, anjing kaisar tercengang, dan segera ia berpikir. Mileye berkata dengan cepat, aku adalah tombol antara klan dewa dan kakakku. Dengan aku, hubungan antara klan dewa dan kakak perempuan aku pasti akan mudah. Tentu saja, jika kamu memperlakukan aku dengan baik. Anjing kaisar melirik Mileye, rakyat klan dewa mengakuinya, tapi bukan kamu. Mileye berkata sambil tersenyum, yah, karena itu masalahnya, aku tidak perlu bekerja untuk kakakku. Hei, aku sedang berpikir untuk membujuknya untuk membantunya dengan klan dewa. Kalau begini, klan dewa mungkin tidak mampu bangkit lagi. Hei, lupakan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu, kata anjing kaisar tiba-tiba. Mileye berhenti dan berbalik menghadap anjing kaisar. Apa? Anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu membujuknya? Mileye tersenyum dan berkata, selain aku, menurutmu siapa lagi yang bisa membujuknya? Anjing kaisar terdiam beberapa saat, lalu berkata, klan dewa tidak ada di Star Territory, dan aku tidak tahu berapa banyak klan dewa yang masih hidup. Kamu bisa datang ke klan dewa bersamaku ketika urusanmu di sini selesai. Sudut mulut Mileye sedikit terangkat, oke. Anjing kaisar berkata dengan sungguh-sungguh, manusia, aku tahu bahwa kamu menghargai harta klan dewa, tetapi jika kamu benar-benar bisa membujuknya, aku bersedia mengikuti kamu dan menyerah kepada kamu. Karena hanya dia yang dapat menghidupkan kembali klan dewa dan membiarkan klan dewa muncul kembali di dunia. Mileye tersenyum dan berkata, sebenarnya bukan salahmu kalau dia meninggalkan klan dewa, juga bukan salah seluruh klan dewa. Yang salah, itu seharusnya ketua klan kalian. Anjing kaisar menggelengkan kepalanya, klan dewa sangat mementingkan pria. Mileye tersenyum dan berkata, sekarang, jika dia bersedia menjadi ketua klan dewa, apakah kalian tidak akan menyukainya? Anjing kaisar menggelengkan kepalanya, dia tidak akan kembali untuk menjadi ketua klan. Aku hanya berharap dia tidak membenci klan dewa, jika mungkin, biarkan dia membantu sesama klan. Mileye berkata dengan lembut, aku akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, anjing kaisar tiba-tiba berkata, manusia, kamu sebenarnya baik-baik saja, setidaknya, bahkan jika kamu jahat secara jujur. Mileye tersenyum, terima kasih atas pujiannya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke ujung yang jauh. Di kedalaman langit berbintang, sebuah dinding muncul. Dinding itu membentang di langit berbintang. Ada jalan yang tergantung di langit berbintang, jalan itu lebarnya ribuan kaki, dan langsung menuju ujung kota. Dan di atas tengah tembok kota, ada 3 karakter besar, kota Weiyang. Agung. Ini adalah perasaan pertama Mileye. Kota Weiyang di depannya adalah kota terbesar yang pernah dia lihat. Melihat kota ini, dia merasakan betapa kecilnya orang-orang. Di sekitar kota Weiyang ada banyak sekali kapal bintang. Meskipun ada banyak kapal bintang, semuanya tertata dengan baik dan tidak semrawut. Di samping Mileye, Sermina Dugu berkata dengan lembut, ini adalah kota terbesar di Star Territory Weiyang. Di kota ini, berbagai jenis orang bercampur dan ada semua jenis orang. Mileye berkata, apakah tidak akan berantakan? Sermina Dugu menggelengkan kepalanya, ada kekacauan kecil, tetapi tidak akan pernah ada kekacauan besar. Dan tidak ada yang berani membuat kekacauan besar di sini, karena di sini ada pemimpin istana Weiyang. Pemimpin istana Weiyang. Mileye menghadap Sermina Dugu, kuat.
Sermina Dugu menggosok kepala Mileye dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, dia bukan kuat, tapi amat sangat kuat. Star Territory Wei yang diciptakan secara paksa olehnya, dan setelah dia menciptakan Star Territory Wei Yang, dia pergi ke selatan dan utara untuk bertarung dan memenangkan seluruh Star Territory, dan dikatakan bahwa langit tidak dapat menutupi matanya, dan bumi tidak dapat menahan kakinya. Singkatnya, dia adalah master pertama di sisi terang Star Territory Wei Yang. Mileye sedikit mengernyit, sisi terang. Sermina Dugu mengangguk, ada 2 orang lagi yang bisa bersaing dengannya. Bersambung.